Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 30 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ditampar oleh Allah. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 23 ayat pertama sampai dengan ketiga. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok-tembok yang dilabur di kapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami ingin belajar bahwa setiap tindakan dan sikap itu ada akibat yang harus kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bertemu dengan kata menampar dan kata ditampar. Di sini berbicara tentang dua bagian. Yang pertama, bagaimana kemudian Imam Besar Ananias itu menyuruh orang-orang yang dekat dengan Paulus untuk menampar mulut Paulus. Lalu kemudian Paulus berkata, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Hukum Taurat tidak mengajarkan untuk menampar. Jadi ada banyak di dalam hukum Taurat yang sebagaimana kita tahu bahwa hukum Taurat itu diberikan oleh Allah kepada Musa. Kemudian ada penjabaran-penjabaran, ada penjelasan-penjelasan setiap bagian daripada 10 hukum itu. Ada yang memang benar sesuai dengan kebenaran firman Allah, tapi kita tahu juga ada banyak aturan-aturan yang dibuat-buat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi pada waktu itu yang masuk dalam kelompok para imam besar yang mengolah kebenaran firman Allah itu kemudian ditafsirkan dan ditambah-tambahkan. Tetapi prinsip tentang menampar itu ada di dalam Taurat. Jika engkau ditampar pipi kirimu, maka berikanlah pipi kananmu. Itu yang kita tahu yang diajaran Tuhan Yesus, dan itu mengambil seluruh pelajaran yang ada diberikan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Ketika Paulus ditampar oleh orang-orang dekat yang berdiri dekat Paulus, dan itu disuruh oleh imam besar Ananias. Namanya imam besar, kita tahu dengan jelas arti imam itu apa. Imam itu artinya orang yang membawa orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Dirinya sebagai perantara, membawa orang kepada Tuhan. Mereka, para imam ini dipilih sebagai orang yang mungkin, tanda kutip, sebagai orang-orang terbaik yang dekat dengan Allah, paham tentang kebenaran, dan bisa membawa orang untuk datang kepada Tuhan menjadi perantara. Pada titik ini sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa sesuatu ajaran yang dikuasai, yang dipahami, belum tentu dilakukan. Itu yang disebut dengan imam besar. Imam besar paham, tetapi tatkala berbicara menyangkut dengan egonya. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-30, namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Disinilah terjadi penghakiman kepada Paulus. Namun kalau kita melihat kepada ayat-ayat yang berikut, Paulus itu adalah orang Yahudi. Paulus itu juga adalah sebagai seorang Farisi, artinya orang-orang yang memahami firman Allah. Tetapi kemudian terjadi pertengkaran dengan orang-orang Saduki. Orang Saduki itu tidak percaya kepada kebangkitan, tidak percaya malaikat, tidak percaya roh. Sementara ahli Taurat orang Farisi percaya kepada kebangkitan, percayakan roh, percaya juga kepada sebuah kehidupan akan datang. Terjadi perdebatan, itu penjelasan yang berikutnya. Tetapi fokus yang kita ingin pelajari pada bagian ini yaitu tentang menampar dan ditampar. Apa yang Paulus katakan? Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut Taurat Tuhan, tahu hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Pada prinsipnya kita melihat bagaimana Paulus menjalankan kebenaran firman Allah. Dia pergi
Pada ayat-ayat bagian yang terakhir kita bertemu, kemudian Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, sebagaimana engkau berani bersaksi di Yerusalem, hendaknya juga engkau bersaksi di Roma. Pada prinsipnya Paulus itu sedang menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, bukan menjalankan kehendak pribadinya. Semenjak Paulus bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka seluruh kendali hidupnya dia serahkan kepada Allah. Allah menuntun ke Yerusalem, Paulus pergi ke Yerusalem. Allah menuntun ke Roma, Paulus pergi ke Roma. Allah menuntun ke berbagai kota dalam perjalanan misi sebanyak 3 kali. Maka dia tunduk dan taat. Pada prinsipnya kita lihat di sini, Paulus sedang menjalankan kehendak Allah. Sementara imam besar Anania sedang menjalankan kehendak pribadinya karena tersinggung. Apa yang dikatakan? Karena dia seakan-akan melawan, tidak menghormati imam besar. Paulus berkata, hai saudara-saudara, sampai saat ini, hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Seakan-akan ingin menantang. Kalau berbicara tentang orang yang berkuasa, orang yang punya kedudukan, memang kita mengalami sebuah kesulitan yang sangat luar biasa. Kalau kita salah, pasti disalahkan. Kalau kita benar pun tetap disalahkan. Bukankah itu hukum yang terjadi? Demikian juga orang yang ada dalam kedudukan di atas. Kalau salah tidak mau disalahkan, kalau benar itu pasti harus diikuti. Maka itu bukankah sikap tatkala seseorang itu punya kedudukan, punya kuasa, bahkan punya uang. Maka kesalahan itu seringkali menjadi milik orang-orang yang bawah, orang-orang tertindas, orang-orang kecil, orang-orang yang tidak punya pengaruh, orang-orang miskin. Sangat mudah mereka menjadi korban untuk ditekan dalam banyak aspek. Tetapi mereka yang ada di posisi atas, seperti Imam Besar Ananias, dia punya kuasa. Setiap kata apapun keputusannya berada dalam tangannya. Seakan-akan ketok palu pengadilan itu ada di dalam dirinya. Sehingga benar dan salah dia sendiri yang menentukan. Lupa bahwa imam besar Ananias akan ditampar oleh Allah suatu hari nanti. Dan Paulus berkata, yang kita lihat di dalam ayat yang ketiga, Paulus membalas kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Apa pelajaran yang kita dapat? Berhati-hatilah. Tatkala kita ditekan, tapi kita tahu apa yang dilakukan itu adalah kebenaran firman Allah. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Karena firman Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, sebagaimana engkau berani bersaksi tentang diriku di Yerusalem, hendaknya engkau juga berani bersaksi di Roma. Bagi kita yang punya posisi, punya kedudukan, punya kuasa, sebagai pimpinan, sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang punya kekuatan finansial, kekuatan pengaruh, berhati-hatilah. Jangan sewenang-wenang. Karena tindakan sewenang-wenang satu hari kelak nanti kita akan berhadapan dengan yang punya kewenangan yang tertinggi, yaitu Allah sendiri. Jangan-jangan kita ditampar oleh Allah. Sebagaimana Herodes ditampar benar-benar oleh malaikat Allah dan mati dimakan cacing-cacing. Sangat menakutkan. Berhati-hati. Jangan kita kemudian berlaku buruk kepada orang-orang yang ada di bawah pengaruh kita. Biarlah kalau itu ada terjadi dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan pernah melakukan perkara yang seperti demikian, seperti yang dilakukan oleh imam besar Ananias, maka kita perlu bertobat dan mengakui, ya Tuhan, aku sudah salah jalan. Aku sudah melakukan kesewenang-wenangan, berlaku tidak adil, melakukan tekanan, kemudian melakukan hal-hal perkara buruk karena aku punya posisi, aku punya kekuatan, aku punya kekuasaan. Kalau aku salah tetap aku benar. Kalau aku benar apalagi. Itu harus kemudian didewakan setiap pendapat pemikiran kita. Maka tindakan-tindakan seperti demikian berhati-hatilah. Karena satu hari kelak nanti kita akan berhadapan dengan Allah yang bisa saja menampar hidup kita, mengambil hidup kita. Paulus berkata, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Jangan sampai kita berbuat seperti imam besar Ananias. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.